Saya usulkan kembalikan pendidikan ke dunia kehidupan. Tadi model organistis tadi. Ya. Jadi perlu ada kurikulum liberal arts. Itu tidak hanya di kekristenan, Islam juga bisa. Misalnya di dalam sekolah-sekolah Muslim ya, itu mempelajari sastra Islam di situ. Lalu sedikit banyak ilmu agama diajarkan sana. Selain humaniora ya. Yang Kristen juga seperti itu. Nah, agama itu bisa masuk dalam liberal arts. Bersamaan dengan itu ada filsafat, logika, pemikiran kritis, etika ada di sana gitu ya. Etika itu beda loh dari nasihat-nasihat moral. Etika itu argumentasi moral. Jadi salah pikir para pendidik kita kalau mengatakan gini, oh begitu banyak anak tidak disiplin, begitu banyak anak terlibat dengan pornografi, banyak anak yang melakukan kejahatan, pengeroyokan, kekerasan dan sebagainya, bullying dan sebagainya. Perkuat pelajaran agama, perkuat pendidikan moral dan sebagainya. Menurut saya enggak gitu. Perkuat etika. Bukan etika dalam arti perilaku, tapi moral reasoning. Penalaran moral. Kenapa berdusta itu buruk? Apa argumenmu? Kenapa korupsi itu buruk? Apa argumenmu? Gitu kan? Harus ada argumen. Apakah setiap perbuatan itu selalu buruk dalam segala situasi? Oh tidak. Situasi apa yang membuat sebuah perbuatan yang buruk ternyata tidak buruk gitu? Harus dibicarakan di dalam etika. Sehingga anak-anak itu mulai berpikir. Bukan sekedar menerima nasihat. Itu harus sejak SMA. Etika, bukan moral. Kalau enggak nanti kita dapat di pemerintahan ya, orang-orang yang tidak tahu etika. Musuh pada etika lagi. Segala-galanya mau diselesaikan secara hukum. Padahal etika menjadi hal yang sangat penting. Orang harus bisa berargumen. DPR kita bisa gak berargumen? Berargumen misalnya, apakah konsep keadilan itu dibicarakan di DPR? Apa maksudnya adil di situ? Enggak. Yang ada bagaimana cara membagi sembako mungkin atau proyek ini dan seterusnya. Bagi-bagi proyek. DPR kita harus belajar filsafat. Khususnya etika. Jadi orang seperti saya cukup banyak. Siap membantu DPR kalau mau. Untuk kursus etika gitu ya. Lalu yang kedua, memasukkan fragility dan education of conscience ke dalam bahan ajar sebagai sekolah itu sebagai tempat perjumpaan eksistensial. Gini, fragility itu juga sarana belajar loh. Misalnya gini, di sekolah inklusif, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, apakah itu mengganggu proses belajar? Harusnya enggak ya. Itu justru menjadi kesempatan untuk yang normal berdialog tentang fragility. Karena setiap saat kita juga bisa menjadi fragile seperti dia. Nah, kemampuan untuk berempati, compassion, dan juga mempelajari fragility itu harus diajarkan di sekolah. Sehingga sekolah-sekolah kita menjadi tempat-tempat untuk hidup dan bukan mesin untuk memasuk dunia kerja. Nah, kalau itu menjadi tempat untuk hidup dan mempelajari juga fragility, nanti di tempat kerja menjadi lebih baik juga. Lalu yang ketiga, digital literacy. Kalau saya sih menganut gini ya, kembali ke tulisan tangan lah kalau di pendidikan. Kenapa? Kalau PowerPoint seperti sekarang ini, yang pinter PowerPoint-nya bukan orang yang ngomong. Kadang-kadang kalau mahasiswa langsung baca gitu kan.
Nah, tapi kalau tulisan tangan, kapur, yang pintar yang ngomong. Nah, jadi terjadi de-skilling teacher kalau pakai teknologi. Di Swedia sudah nggak pakai teknologi loh. Jerman sudah lama nggak pakai kalau memberi kuliah. Atau pakai kalau perlu aja gitu ya. Nah kalau segala-galanya di PowerPoint kan hebat sih PowerPoint-nya, tapi orangnya kurang ya. Nah, lalu saya usulkan ada service learning. Apa itu service learning? Jadi belajar melayani. Sekolah-sekolah, mungkin sekolah yang elit ya, sekolah yang kelas menengah ke atas, perlu diterjunkan ke daerah-daerah miskin supaya bisa terjadi dialog, bisa saling belajar. Nah, intinya adalah siswa-siswa itu harus belajar keutamaan loh, dari orang-orang yang ekonominya terbatas. Bagaimana mereka menahan diri untuk tidak makan Kentucky Fried Chicken yang diberikan. Lalu ditanya, kenapa kamu nggak makan sekedar untuk mamaku? Lalu anak-anak itu mulai berpikir gini, oh dia lebih bagus daripada saya. Kadang-kadang anak-anak orang kaya itu bilang gini ya, saya beruntung lahir di keluarga yang mampu, nggak seperti mereka. Siapa bilang kamu beruntung? Saya bilang, coba tadi yang menahan fried chicken-nya itu, mana yang lebih beruntung? Dia atau kamu? Ya dia dong. Dia punya keutamaan, kamu enggak loh. Kalau kamu santap langsung kan, nggak pikir orang tuamu. Nah, jadi relatif sekali. Jadi perlulah anak-anak itu belajar. Yang sebaliknya sekolah-sekolah biasa, mungkin yang ada di kampung-kampung, desa-desa, perlu sekali-sekali juga masuk ke kota, ke tempat-tempat yang ekonominya lebih baik. Untuk belajar, saling belajar, service learning. Oke. Nah, saudara-saudara, tujuan dari ini semua adalah healthy democracy dan healthy people. Demokrasi sehat ya. Ada close quotation dari Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Gitu ya. Sekian, terima kasih.